Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dande Official. Hari ini aku bakalan share resep yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Cuko Palembang yang kental, hitam, dan pedesnya nampol. So, tonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Biar nggak kelewat sama tips dan triknya aku buat cuko Palembang yang hitam, kental, dan pedes nampol. Check it out! Pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Cabai rawit 150 gram. Ini sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Kedua, bawang putih 150 gram. Ketiga, asam jawa. Ini saya pakai merek asam jawa istimewa asli dari Palembang langsung. Selanjutnya kita pakai ebi. Ini saya gunakan 50 gram ebi. Kalau yang alergi udang bisa di skip ya. Selanjutnya garam, ini kita butuh 2 sendok peres garam. Setelah itu kita juga butuh gula pasir. Ini 2 sendok makan munjung gula pasir. Fungsinya nanti untuk mengentalkan ya. Asam jawanya nanti kita beri air, kita rendam dan akan kita rebus berbarengan dengan merebus gula. Yang nggak ketinggalan tentunya bahannya itu adalah gula. Ini adalah gula aren asli dari Lubuk Linggau. Jadi ini kalau di Palembang namanya gula batok atau gula linggau atau gula curup disebutnya juga. Ini ada banyak jenisnya dan kebetulan ini gula yang saya pakai itu sudah hancur karena memang ini jenis gula yang mumpur, jadi dia lebih mudah hancur. Nanti hasil cukonya akan lebih legit, kemudian lebih kental. Tapi ini sedikit warnanya tidak sehitam kalau misalnya gula yang kering. Nah, gula yang kering, lebih kering, ini biasanya tidak terlalu kental. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya lebih suka pakai gula yang jenisnya seperti ini, karena ini lebih kental dan lebih legit juga. Sekarang kita ke tahap memasaknya. Pertama, kita masukkan gula ke dalam panci. Ini gulanya beratnya 1 kilo ya. Untuk 1 kilo gula, nanti perbandingannya kita bisa tambahkan air. Kalau misalnya mau buat umak cuko, itu bisa pakai 1 kilo gula dengan 1 liter air. Tapi karena ini saya buat cuko biasa, itu 1 kilo gula saya bisa gunakan 1,5 liter air dengan komposisi cabai dan bawang putihnya itu 1:1 dengan takaran air yang digunakan. Nah, kita akan merebus gula, air, dan asam jawa berbarengan untuk melelehkan gulanya terlebih dahulu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam panci, asam jawanya kita beri air dan kita ratakan terlebih dahulu biar nanti lebih mudah menyatu dengan air gulanya. Ini kita hidupkan kompornya, lalu kita masak gula, air, dan asam jawanya sampai gulanya ini meleleh dan gak ada lagi gumpalan-gumpalan gulanya. Kalau teman-teman masak dalam jumlah yang banyak dan untuk menghemat gas, saya sarankan untuk merendam gulanya. Jadi, gula dan asam jawa itu direndam di dalam air.
Dibiarkan selama semalam, kemudian besoknya baru dimasak sehingga lebih menghemat gas karena tidak perlu memasaknya terlebih dahulu. Jadi besok biasanya dia sudah mencair semua gulanya, tinggal proses memasak sebentar, kemudian disaring. Setelah proses memasak ini, nanti kita akan saring air yang sudah direbus ini. Kenapa disaring? Karena biasanya gula linggau, gula batok, atau gula aren ini ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Ya bisa itu serabutnya atau apa aja yang menempel selama proses pembuatan gula aren ini dari petaninya. Jadi saya prepare untuk disaring setelah proses perebusan ini. Kenapa berbarengan dengan asam jawa? Karena biar dapat rasa asamnya itu lebih kuat dibandingkan ketika asam jawanya itu langsung diperas ketika di luar gitu, nggak langsung direbus. Nah ini sudah mulai meleleh ya semuanya. Jadi kalau dianya sudah meleleh dan nggak ada lagi gula yang menggumpal, kita matikan kompornya dan kita siap untuk menyaring air rebusan gula dan asam jawa ini untuk ke tahap proses memasak selanjutnya. Jangan lupa ebi, bawang putih, dan cabai yang sudah kita siapkan tadi kita haluskan terlebih dahulu dengan air secukupnya. Saya menggunakan blender. Ya, kita haluskan terlebih dahulu dan hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu kita menyaring air rebusan gula dan asam jawa yang sebelumnya tadi sudah mencair dan meleleh semua ke dalam panci. Ini mulai kita saring. Pastikan tidak ada lagi kotoran yang terbawa masuk ke dalam air rebusan cuko yang akan kita buat. Ada beberapa orang yang lebih memilih menyaring di proses akhir. Jadi di tahap akhir setelah memasukkan bawang putih dan cabai dan semua bumbu, baru nanti disaring karena tidak mau ada ampas. Biasanya memang tidak ada ampas bumbu-bumbunya. Bisa juga dilakukan seperti itu. Tinggal tergantung selera kita mau cuko yang versinya tanpa ampas atau dengan ampas. Untuk saya sendiri, saya lebih suka cuko yang ada ampasnya. Jadi, penyaringan saya lakukan ketika proses perebusan air, gula, dan asam jawa. Sementara setelah memasukkan semua bumbu, bawang putih, cabai, dan bumbu-bumbu yang ada di depan tadi, saya tidak akan menyaringnya lagi. Jadi, penyaringan hanya satu kali ini saja. Selanjutnya sudah siap untuk dimakan nantinya. Ini selesai kita saring ya. Setelah selesai kita saring, kita hidupkan kembali apinya. Boleh dengan api yang besar, tidak masalah. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Pertama, kita masukkan garam yang tadi sudah kita siapkan. Ini 2 sendok peres ya, 2 sendok peres saja cukup, tapi ini tergantung dengan merek garam yang kalian gunakan. Saya gunakan garam merek daun, jadi takarannya menurut saya sudah pas dengan 2 sendok peres untuk 1 kilo gula dengan 1,5 liter air. Selanjutnya tambahkan gula pasir, ini 2 sendok munjung, fungsinya sebenarnya untuk pengental, jadi dia membantu untuk melakukan proses pengentalan air gulanya ini sehingga cuko nanti akan lebih kental. Ini kita aduk biar semuanya rata, jadi air, garam, dan gulanya nanti larut.
Setelah itu kita biarkan dia mendidih. Jadi ini kita aduk hingga dia sedikit mendidih, jadi bergejolak-gejolak gitu. Tapi ya nggak terlalu mendidih sampai yang mendidih banget. Seenggaknya dia udah panas dan sudah sedikit bahasanya ya, mendidih lah ya. Oke, selanjutnya kita baru bisa menambahkan cabai rawit, bawang putih, dan ebi yang sudah kita haluskan tadi. Ada beberapa yang menambahkan tongcai pada cukonya. Jadi kalau teman-teman belum tahu tongcai itu seperti ini. Nah, tongcai ini adalah loba yang difermentasikan, yang diasinkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberi efek rasa asam pada cukonya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan efek rasa dari si tongcai ini, teman-teman bisa menambahkan tongcai saat sebelum menambahkan cabai dan bawang putihnya. Jadi tambahkan tongcai sedikit saja. Untuk 1 kilo gula biasanya cukup dengan 1 sendok makan tongcai yang dihaluskan. Lalu ada juga yang menggunakan cuko makan untuk memberikan efek asamnya, dan ada beberapa statement yang mengatakan kalau dengan cuko makan itu akan membuat ketahanan dari cuko pempek ini lebih awet dan lebih lama. Sejauh ini saya sendiri belum memakai cuka makan karena memang tanpa cuka makan pun biasanya cuko yang saya buat ini bisa bertahan lebih dari 1 bulan di suhu ruang. Dan itu aman-aman saja, nggak basi. Selama proses penyimpanannya itu tepat dan benar. Terus proses memasaknya juga harus benar. Nah, ini bawang putih, bawang putih, cabai rawit, dan ebinya sudah kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai menyatu dan dia mendidih. Jadi ini harus diaduk terus dan dijaga jangan sampai dia meluap. Kenapa? Kalau dia sampai meluap ya sayang, karena bumbunya nanti akan terbuang dan gulanya juga akan terbuang. Jadi ya eman-eman. Jadi ini diaduk terus sampai dia mendidih. Nanti setelah ini mendidih dan matang, bergejolak, maka kita diamkan dia selama kurang lebih 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Fungsinya apa? Untuk menyusutkan kadar airnya. Jadi dia akan lebih kental tadi seperti yang saya bilang. Setelah dia mendidih, itu kita tidak boleh langsung dimakan. Boleh sih sebetulnya, tapi rasanya akan berbeda ketika kita mendiamkan dia terlebih dahulu hingga 1 malam. Jadi setelah ini matang, dibiarkan ada udara. Jadi ditutup tapi jangan rapat, dibiarkan semalaman. Besoknya maka cuko ini siap kita gunakan untuk teman makan pempek. Karena nanti hasilnya akan lebih legit dan lebih kental kalau sudah didiamkan selama kurang lebih minimal 1 malam. Apa harus masuk kulkas? Enggak perlu masuk kulkas. Jadi dibiarkan aja di atas kompor, yang penting ditutup biar tidak ada hewan yang masuk ke dalam kuah cukonya. Walaupun tutupnya juga jangan terlalu rapat. Jadi tetap ada udara yang bisa masuk ketika ditutup itu.
Dan ini hasilnya setelah didiamkan selama kurang lebih 1 malam. Sangat menggoda sekali. Tinggal kita cocol dengan pempek ikan tenggiri. Rasanya pasti endulita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. See you. Bye-bye.